rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Jalanmu tak terselami, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasihmu, tiada terduga kasihmu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan hari ini kita bertemu kembali dalam acara KIS. Ya, seperti biasa kita akan mendengar firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, kembali kami bersyukur Tuhan yang sudah menyertai kami, memelihara kami, bahkan memberkati kami sampai pada saat ini, sehingga kami boleh berada di acara ini kembali. Itu semua karena Tuhan yang sudah memimpin kami. Terima kasih Bapa di surga, sebentar kembali kami mau dengarkan firman Tuhan, kembali kami mohon Allah Roh Kudus yang menolong kami, menolong hamba yang akan menyampaikan, menolong saudara-saudara kami, siapapun yang mendengarkan pada saat ini, Tuhan juga yang menolong, memberkati, supaya kami boleh mengerti kehendak Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh serahkan sepenuhnya acara ini, dari awal sampai pada akhirnya, kembali kami mohon Roh Kudus yang menolong kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Matius 23. Ya, bacaannya dari ayat 1 sampai 36, walaupun kita tidak akan baca semua. Ya, sebagai awal pembacaan, saya mengajak kita membaca dari ayat 1 sampai 4 saja dulu. Matius 23 ayatnya yang pertama. Judul perikopnya adalah Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ayat pertama, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya,
ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ya, ini adalah perkataan Tuhan Yesus di Matius 23 ini. Bagaimana menggambarkan sisi keras daripada Tuhan Yesus, ya, sehingga judul perikopnya dikatakan tadi Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya, nanti kita akan melihat bagaimana perkataan Yesus yang begitu keras. Itu sebabnya hari ini saya mau beri judul renungan kita adalah peringatan keras dari Tuhan Yesus. Ya. Saudara, kalau kita bertanya kepada orang percaya, bagaimana kesannya tentang Tuhan Yesus? Ya, pada umumnya, secara umum, tentu saja mereka dan kita semua setuju bahwa Tuhan Yesus yang kita kenal adalah Tuhan Yesus yang lemah lembut, yang penuh kasih. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan, ada saat-saatnya Tuhan Yesus juga bertindak keras, ya, bahkan termasuk kepada muridnya juga pernah berlaku keras, ya, sampai kepada Simon juga pernah mengatakan nyahlah iblis, kepada muridnya yang lain katakanlah kamu bodoh dan sebagainya. Dan hari ini kita melihat di Matius 23 ini kembali kita akan melihat bagaimana kekerasan Tuhan Yesus. Itu sebabnya judulnya adalah peringatan keras dari Tuhan Yesus. Dan kalau di perikop ini kita tahu bahwa peringatan yang Tuhan ungkapkan itu sesuai dengan judul perikopnya adalah Yesus itu mengecam ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Memang ini Matius 23 ini lebih ditujukan kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Walaupun sebenarnya bukan semua ahli Taurat, semuanya, seluruhnya itu seperti yang digambarkan di Matius 23. Tetapi secara umum mungkin ya, banyak kelompok-kelompok yang terutama menentang Tuhan Yesus itu memang ya ditujukan kepada mereka. Saudara, walaupun ini ditujukan kepada mereka, ahli Taurat dan orang Farisi, tentu saja peringatan ini juga ditujukan buat kita. Ya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah menjadi anak Allah, bukan berarti kemudian hidup kita eng-ing-eng, hidup seenaknya. Tentu saja kita mau menyadari kita juga masih banyak kelemahan. Dan hari ini juga peringatan ini juga adalah buat kita. Karena di Matius 5, jadi Matius 5 ayat sebelumnya, Matius 5 ayat yang ke-20, Tuhan Yesus juga pernah mengatakan kepada murid-muridnya, berkata demikian, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini seperti ancaman, ya, sepertinya ya, bukan ancaman, peringatan keras juga. Kalau hidup murid-muridnya tidak lebih baik dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sampai mereka diingatkan tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi intinya adalah Tuhan Yesus mau kita yang sudah percaya, yang sudah menjadi anak Allah adalah menjadi umat yang unggul kalau dibandingkan dengan orang yang tidak percaya, termasuk ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, kita akan masuk di dalam kembali ke Matius 23 tadi. Mengapa Yesus itu mengecam ahli Taurat dalam hal apa? Jadi apa yang disoroti oleh Tuhan Yesus mengenai ahli Taurat dan orang Farisi yang akan menjadi pelajaran juga buat kita hari ini adalah tentu saja banyak ya di Matius 23 ini. Tapi saya mau mencatat 4 hal saja. Ya, ada 4 hal yang Tuhan Yesus soroti yang menjadi pelajaran juga buat kita.
Yang pertama tadi ayat yang sudah dibaca, ayat 1 sampai 4. Ya, poin yang pertama ini, yang disoroti oleh Tuhan Yesus, ahli-ahli Taurat itu ternyata tidak menjadi pelaku. Atau saya lengkapi, tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, dikatakan tadi ahli Taurat dan orang Farisi itu sudah menduduki kursi Musa. Ya, punya kekuasaan. Dan dikatakan kepada murid-muridnya, ajarannya boleh kamu dengar, turuti, tetapi perbuatannya jangan kamu turuti. Artinya, apa yang diajarkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi itu tidak sesuai dengan perbuatan mereka. Ya, ini saya katakan mereka tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Ini mengingatkan pelaku firman itu mengingatkan di Yakobus 1 ayat 22, dan ini tentu saja buat kita diingatkan. Yakobus 1 ayat 22 berkata demikian, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ya, ini salah satu yang kembali diingatkan, ahli Taurat dan orang Farisi itu pintar mengajar tetapi tidak melakukan. Ya, itu membebani kepada pendengarnya untuk melakukan banyak hal, aturan-aturan yang begitu banyak, tetapi dikatakan mereka sendiri tidak melakukannya. Dan ini yang Tuhan Yesus sorot, Tuhan Yesus kecam, dan ini berarti mengingatkan kepada kita jangan seperti itu. Kita yang sudah mendengar firman Tuhan, kita yang sudah tahu firman Tuhan, bukan cuma tahu, bukan cuma mendengar, bahkan mungkin bukan cuma mengajar, atau seperti saya sekarang, khotbahnya pintar, tetapi prakteknya nol. Nah, itu yang diingatkan, jangan sampai seperti itu. Karena di Yakobus diingatkan, kalau kita tidak menjadi pelaku firman, itu kita menipu diri sendiri. Ya, menipu diri sendiri itu berarti ya bodoh, ya, menipu diri sendiri. Dan di ayat lain juga saya mengingatkan kita untuk kembali apa yang dikatakan Tuhan Yesus, kembali ke Matius, tapi kali ini Matius 7 ayat 24 sampai 27 yang berbunyi demikian, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ini jelas perkataan Tuhan Yesus, bahwa orang-orang yang cuma mendengar firman Tuhan, atau juga kemudian memperkatakan firman Tuhan tetapi tidak mempraktekannya, itu sama dengan orang yang bodoh. Ya, tentu saja Tuhan tidak menghendaki yang seperti itu. Di ayat 17 juga dikatakan Tuhan Yesus berkata kepada orang Farisi, "Hai pemimpin-pemimpin bodoh." Ya. Jadi di mata Tuhan juga ahli Taurat dan orang Farisi itu adalah bodoh, karena salah satunya cuma tahu firman Tuhan, cuma pintar mengajar tetapi tidak menjadi pelaku. Jadi poin pertama ini mengingatkan kepada kita semua orang yang sudah percaya, ayo semangat untuk menjadi pelaku firman. Walaupun mungkin tidak mudah, tetapi Tuhan siap menolong kita. Jadilah pelaku firman. Yang kedua, kita kembali ke Matius 23 tadi. Matius 23, kali ini kita perhatikan ayat yang kelima. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang.
Nah, ini yang Tuhan Yesus soroti, sehingga Yesus mengecam para ahli Taurat ini adalah kenapa? Karena suka pamer orang. Jadi melakukan segala sesuatu itu tujuannya supaya dilihat orang. Ya, tentu saja ingin dipuji, ingin dihormati, ya. Ini memang salah satu sifat manusia, mungkin termasuk saudara dan saya. Kalau dipuji senang, tentu saja senang kalau dipuji, ya. Saya juga suka mimpin paduan suara. Kalau sudah selesai nyanyian paduan suara, yang ada yang banyak yang tepuk tangan, tentu saja senang. Ya, itu memang manusia ini seringkali terjebak ke sana, memiliki sifat ingin dipuji. Tetapi diharapkan jangan terjadi. Kalau saya memimpin paduan suara, ya ini juga peringatan buat saya, jangan tujuannya ingin dipuji, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi hati-hati, ya. Di dalam Matius 6 juga diingatkan, kalau kita beribadah atau memberi sedekah, jangan orang lain tahu. Nah, untuk mengingatnya kembali, sebaiknya kita baca untuk mengingat kembali buat kita semua. Di dalam Matius 6, ayat 1-4 berbunyi demikian. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi ketika memberi sedekah, berbuat baik kepada seseorang, jangan sampai itu kita mencanangkan hanya ingin dilihat orang, tetapi lakukan itu secara diam-diam sehingga Tuhan yang akan membalasnya. Kemudian ayat 5 dan 6, nah, ini tentang doa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, dalam doa juga, jangan ingin dilihat orang. Tetapi ya khususnya doa secara pribadi, Tuhan Yesus katakan, ayat 6-nya, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Ya, berdoalah kepada Bapa di surga yang di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Memberi sedekah, berdoa, itu tidak perlu dilihat orang, tapi lakukan dengan tulus. Juga di dalam ayat 16-18 juga kita diingatkan, kalau berpuasa itu jangan terlihat muka yang muram, muka yang susah, sehingga orang lain juga jadi tahu kita sedang berpuasa. Tetapi kalau berpuasa dikatakan di sana, minyakilah wajahmu sekitar, sehingga orang lain tidak perlu tahu. Jadi intinya kembali Tuhan Yesus mengingatkan, apapun yang kita kerjakan, termasuk melayani tentu saja di gereja, ya. Ini ada anak-anak muda juga melayani di sini, ya. Melayani jangan untuk pamer, ini yang perlu dijaga, ya. Memberi sedekah, berdoa, berpuasa, melayani di gereja itu bagus. Itu yang Tuhan kehendaki. Kita yang sudah ditebus, diselamatkan, kita diminta untuk berbuat baik, kita diminta untuk melayani. Tetapi yang perlu dijaga di sini adalah jangan sampai motivasinya adalah untuk dilihat orang, ingin dipuji, ya. Ini yang perlu dihindari. Jadi jangan harus dibuang. Mencoba dikatakan dibuang atau ditekan sedemikian rupa, sifat ingin dipuji ini jangan sampai menonjol.
Karena itu Tuhan tidak menghendaki hal seperti itu. Kembali ke Matius 23 tadi. Poin berikutnya adalah jangan sombong. Ya. Ayat 6 sampai 12 berkata demikian. Nah, ini untuk orang-orang Farisi. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, cukup tegas. Barang siapa meninggikan diri, Tuhan sendiri akan merendahkan. Ya, ini perlu hati-hati, jangan sombong. Dan memang orang-orang Farisi dan ahli Taurat, ini kesannya Tuhan melihat mereka itu begitu sombong. Ya, apalagi mentang-mentang sudah punya kedudukan. Ya, dari cara berpakaian, dari cara berdoa, mereka selalu tadi dikatakan ingin dilihat orang, yang pada intinya adalah ini aku, ini aku lah, ya. Orang suci, katakanlah demikian, orang yang mengenal Allah, patut dihormati. Dan mereka senang kalau disebut rabi, kalau jalan kemudian orang-orang menyebut rabi, wah senang sekali, ya. Mereka begitu sombong, merasa diri lebih baik dari yang lain, merasa diri lebih suci, lebih layak, lebih pantas untuk dihormati dan sebagainya. Itulah sombong, merasa diri lebih dari yang lain. Ya. Ada orang mengatakan begini, orang sombong itu biasanya seperti orang yang melihat dari tempat tinggi, melihat ke bawah, melihat orang-orang di bawah. Kelihatan orang di bawah itu begitu kecil. Itu orang sombong. Jadi melihat orang lain itu kecil. Walaupun sebenarnya orang-orang yang di bawah juga kalau melihat dia di atas, sama kecil nggak? Ya sama, kecil. Ya. Kita di mata Tuhan itu manusia yang penuh kelemahan, yang tidak patut untuk meninggikan diri. Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang sombong itu tanpa sadar itu sama dengan melawan Tuhan, ya, menentang Tuhan, menjadi musuhnya Tuhan, karena Tuhan akan menentang orang yang congkak. Ya. Kalau Tuhan yang adalah Tuhan yang maha tinggi, sebenarnya sudah memberikan contoh kepada kita. Dia yang maha tinggi sudah merendahkan diri serendah-rendahnya. Itu menjadi teladan buat kita. Malah kita yang rendah, ada orang-orang yang sebenarnya rendah berusaha meninggikan diri. Ini tentu saja hal yang sangat bertentangan. Itu sebabnya Tuhan mengecam, bahkan mengatakan di dalam Petrus, Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ingat, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Kita tahu cerita Titanic, ya, Titanic. Yang saya nonton di filmnya, sebelum Titanic itu berangkat, ada satu kru, entah kapten kapalnya atau siapanya, yang mengatakan Titanic ini dibikin sedemikian rupa, ya katakanlah hebat, dan tidak mungkin tenggelam. Begitu sombongnya. Bahkan sampai berani mengatakan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan Titanic ini. Kesombongan itu kemudian dihajar oleh Tuhan. Ya. Barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Titanic yang sudah dibuat sedemikian rupa, mungkin bertahun-tahun, baru perjalanan pertama sudah karena ada kesombongan di sana,
dan Tuhan merendahkan sehingga Titanic itu menabrak gunung es dan tenggelam. Menurut berita itu korbannya yang meninggal itu sampai 1.500 orang ya yang menjadi korban. Saudara, kita ingat juga mungkin John Lennon almarhum ya dari The Beatles. Dia pernah mengatakan bahwa The Beatles itu ketika masa jaya-jayanya mengatakan The Beatles itu lebih hebat daripada Tuhan Yesus, lebih terkenal daripada Tuhan Yesus. Dan beberapa waktu kemudian kita tahu salah seorang penggemarnya kemudian menembak dia. Akhirnya dia meninggal karena ditembak oleh penggemarnya sendiri. Jadi kita diingatkan jangan sampai kita menjadi sombong ya. Jangan biarkan kesombongan itu bangkit dalam hidup kita, tetapi kita terus belajar merendahkan hati kita, bahkan merendahkan diri kita terutama di hadapan Tuhan. Kita ingat Tuhan yang maha tinggi saja sudah merendahkan dirinya sedemikian rupa, dan kita pun harus mengikuti teladan itu. Belajar terus untuk rendah hati, karena orang yang rendah hati sebaliknya akan ditinggikan. Yang tinggi hati akan direndahkan, yang rendah hati akan ditinggikan. Yang terakhir itu poin yang terakhir ayat 13, kembali ke Matius 23 tadi. Saya baca ayat 13 saja. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Saudara, kalau dibaca ayat 20 pasal 23 ini, saya mencatat Tuhan Yesus mengatakan kepada ahli Taurat ini, hai orang-orang munafik. Itu sampai 7 kali ya Tuhan Yesus khusus di Matius 23 itu mengatakan, hai orang-orang munafik. Ya, jadi Tuhan melihat memang ahli Taurat dan orang Farisi ini adalah orang-orang munafik. Ya. Orang munafik, saya sempat buka di Kamus Alkitab. Munafik itu apa? Menurut Kamus Alkitab, itu tertulis di sana Hypocrites dalam bahasa Yunani, yang berarti pemain drama. Ya, jadi orang munafik itu seperti orang yang sedang main drama. Jadi hanya pura-pura, ya. Dia tidak menampilkan dirinya sendiri, hanya berpura-pura, jadi menampilkan orang lain. Kalau saya main drama, saya jadi Yohanes, jadi saya tidak menampilkan diri sendiri, tetapi menampilkan tokoh Yohanes. Ya kira-kira orang munafik itu seperti itu. Jadi penampilannya itu tidak menunjukkan siapa dirinya, ya hanya pura-pura saja, sama seperti pemain drama, ya hanya berpura-pura. Orang munafik juga seringkali dikatakan bermuka dua. Apa yang dikatakan mereka itu tidak sesuai dengan dengan hatinya. Juga apa yang dikatakan itu seringkali tidak sesuai dengan perkataannya. Jadi penuh kebohongan, penuh kepura-puraan. Nah itulah ahli Taurat dan orang Farisi. Perkataan dan penampilannya itu seringkali berbeda dengan hatinya, keberadaan hatinya. Ya, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan demikian. Orang munafik adalah orang yang berpura-pura percaya atau setia kepada agama atau kepada Tuhan, tetapi sebenarnya hatinya tidak demikian. Ya. Jadi cuma penampilannya saja yang menunjukkan dan perkataannya yang seringkali menyebut nama Tuhan, menyebut nama Allah. Dari penampilannya, dari pakaiannya kelihatan suci, kelihatan percaya kepada Tuhan. Tetapi hatinya tidak demikian, itu menurut KBBI ya. Dan ini mengingatkan kepada Matius 15, apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Matius 15 ayat 7 dan 8. Matius 15 ayat 7
dan 8. Ini juga perkataan Tuhan Yesus kepada mereka. Ya. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Jadi bibirnya, mulutnya seringkali menyebut-nyebut nama Tuhan, bicara mengenai firman Tuhan, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Itulah inti orang munafik yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Cuma bawa nama Tuhan, tetapi hatinya itu sebenarnya tidak percaya kepada Tuhan. Dan itu Tuhan tahu. Ya. Mengingatkan kita juga kepada apa yang ditulis oleh Paulus di dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Nah, ini mengingatkan buat kita. Roma 10 ayat 9 dan 10 berkata demikian, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi bukan cuma dengan mulut, ada hal yang penting, harus percaya dengan hati. Ya, kalau kita percaya, kalau ditanya percaya Tuhan Yesus, ya dengan mulut kita katakan percaya. Tapi pertanyaannya hari ini, peringatan dari Tuhan Yesus yang perlu kita renungkan adalah, apakah kamu percaya sungguh-sungguh dengan hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan? Apakah percaya betul dalam hati, bukan sekedar di mulut, bukan sekedar nyanyi, tetapi benar-benar percaya di dalam hati. Karena kalau tidak, kalau cuma di mulut, tidak percaya dalam hati, ya tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kembali ke Matius tadi, ya ini agak mengejutkan juga. Bagaimana secara tidak langsung Tuhan Yesus menyatakan di ayat 13 di Matius 23 tadi, menyatakan bahwa orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat itu tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat 13. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka dengan yang berusaha untuk masuk. Kamu sendiri tidak masuk. Kenapa? Itu tadi, munafik. Karena seringkali menyebut nama Allah, mungkin tiap hari menyebut Allah Maha Besar, ya. Tetapi sebenarnya hatinya tidak percaya. Itu yang dilihat oleh Tuhan, sehingga dengan tegas Yesus katakan, mereka tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, ini menjadi peringatan keras buat kita. Jangan main-main lagi, jangan cuma omong, jangan cuma berkata-kata aku percaya Tuhan, memuji Tuhan, tetapi sebenarnya hatinya jauh, tidak percaya kepada Tuhan. Ini sangat berbahaya. Ya, pastikan kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, percaya dengan sepenuh hati. Ya, kalau kita baca ayat selanjutnya masih banyak sebenarnya. Salah satunya Yesus menggambarkan ahli Taurat dan orang Farisi itu seperti kuburan. Ya, di luarnya dilabur putih, di luarnya indah. Dalam bahasa sehari dikatakan itu indah, seperti kuburan, indah dari luar, tetapi dalamnya tulang belulang dan penuh kejijikan. Begitulah ahli Taurat dan orang Farisi di mata Tuhan, ya, karena Tuhan melihat hati. Mungkin orang-orang pada saat itu melihat ahli Taurat dan orang Farisi seringkali kagum, seringkali memuji. Ya, di mata manusia orang Farisi dan orang ahli Taurat itu good, tetapi di mata Tuhan bad. Ya, tentu saja jangan sampai seperti itu. Jangan munafik. Ya,
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, bukan cuma di mulut. Nah, itu beberapa hal dari Matius 23 yang saya dapat, yang saya bagikan pada hari ini. Ini untuk kembali mengingatkan kepada kita, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, jangan lupa urusan kita dengan Tuhan belum selesai. Selama kita masih hidup di dalam dunia ini, Tuhan masih berurusan dengan kita. Tuhan masih memproses kita. Tuhan ingin kita menjadi umatnya yang rajin berbuat baik, unggul dalam hal, dalam segala hal, unggul dalam iman, unggul juga dalam perbuatan. Ya, mari sama-sama kita terus berjuang untuk terus berusaha menjadi pelaku-pelaku firman. Semakin banyak firman Tuhan yang kita mengerti, kita dengar, dan berdoa terus supaya semakin banyak juga firman Tuhan yang kita terapkan dalam hidup kita. Dan belajar untuk membuang kebiasaan untuk yang suka pamer. Ya, selalu ingin dipuji, melakukan sesuatu selalu ingin dilihat orang. Itu sifat seperti ini juga belajar kebiasaan seperti ini untuk dibuang. Belajar terus juga untuk rendah hati. Jangan sampai sombong. Tidak ada yang perlu disombongkan. Ya, kita banyak kekurangan. Yang terakhir diingatkan, jangan munafik. Ya, jangan berpura-pura di hadapan Tuhan. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Sekali lagi pastikan mulut kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Hati juga percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua supaya Tuhan memberi kemampuan untuk melakukan apa yang sudah kita dengar pada sore hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan. Dan terima kasih Tuhan yang terus beri pengertian kepada kami mengenai firman Tuhan, tetapi juga sesuai dengan yang sudah kami dengar hari ini. Tolong kami bukan sekedar mengerti, tetapi juga kami boleh melaksanakan firman Tuhan itu dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga. Kalau masih ada saudara kami yang terjerat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, masih ada kesombongan, masih ada kemunafikan, masih ada suka pamer, ada kesombongan, Tuhan tolong kami proses terus supaya kami sesuai dengan rencana Tuhan boleh menjadi anak-anak-Mu yang kehidupannya boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan setiap kami yang sudah melayani hari ini, diberkati oleh Tuhan, yang sudah mendengarkan firman Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan. Yang sedang dalam pergumulan, apapun pergumulannya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang selalu memberi kekuatan, sampai pada saatnya Tuhan yang boleh melepaskan kami dari segala pergumulan, kesulitan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan terus GGP Shalom, mulai dari Bapak Gembala, dengan Ibu, dengan semua keluarga, diberkati oleh Tuhan, semua majelis, semua pengurus, semua pelayan, guru-guru sekolah minggu, diberkati oleh Tuhan, bahkan semua jemaat-Mu, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, PMKP, kaum pria, kaum wanita, kaum lansia, dan semuanya diberkati oleh Tuhan, supaya GGP Shalom ini boleh terus bertumbuh dan berkembang, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Segala kesulitan yang sedang dihadapi, segala pergumulan yang dihadapi, Tuhan yang terus menolong. Sekali lagi, supaya GGP Shalom ini menjadi gereja yang terus bertumbuh dan berkembang, semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.